Pernah nggak sih kamu ngerasa gini? Kamu udah kasih perhatian, udah selalu ada buat dia, udah peduli banget. Tapi ketika kamu ucapin, aku sayang kamu, reaksinya, biasa aja? Malah kadang dia cuma senyum tipis, atau cuma jawab, iya, aku juga. Lalu, rasanya kayak ada yang hilang. Nggak dapat efek yang kamu harapkan. Nggak dapat getaran di hatinya. Nggak bikin dia baper seperti yang kamu kira. Padahal niatnya baik. Kamu cuma pengen nunjukin perasaan. Tapi ternyata, kalimat yang kamu kira spesial itu, justru terlalu sering dipakai. Terlalu pasaran. Bahkan bisa terdengar datar, kosong, atau sekadar formalitas. Karena di luar sana, banyak orang yang bilang, aku sayang kamu, tanpa benar-benar tahu artinya, tanpa benar-benar paham kedalamannya, dan tanpa benar-benar berniat untuk membuktikannya. Makanya, dalam dunia perasaan, kata-kata itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, adalah bagaimana kamu menyampaikannya, kapan kamu mengatakannya, dan apa makna tersembunyi di baliknya. Kalau kamu pengen bikin dia baper, bikin dia mikir tentang kamu terus, bikin dia kepikiran waktu mau tidur, kamu butuh lebih dari sekadar, aku sayang kamu. Karena kadang, kata yang terlalu jelas itu justru kehilangan efek kejutan, kehilangan misteri. Dan manusia, pada dasarnya, lebih tertarik sama sesuatu yang belum sepenuhnya bisa mereka miliki atau pahami. Jadi, kalau kamu mau dia baper, jangan buru-buru bilang, aku sayang kamu. Ucapin ini aja. Gue nggak ngerti kenapa, tapi setiap kali lo cerita, gue pengen denger terus. Kalimat ini simpel, tapi punya daya yang besar. Karena kamu nggak langsung bilang sayang, tapi kamu nunjukin bahwa kamu peduli, bahwa kamu menikmati kehadirannya, bahwa kamu nyaman saat dia bicara. Dan itu jauh lebih dalam dari sekadar 3 kata klise. Atau kamu bisa bilang gini, aku tuh kadang suka mikir, kenapa ya, setiap lihat kamu tuh rasanya tenang. Coba bayangin kalau kamu yang dengerin kalimat itu. Bukankah itu lebih nyentuh daripada sekadar, aku sayang kamu? Karena ada unsur kejujuran di dalamnya. Ada nuansa kagum. Ada ketenangan yang dirasakan. Dan itu bisa bikin dia mikir, loh, dia kenapa ya mikirin aku sampai sedetail itu? Atau bisa juga dengan cara begini, gue nggak tahu kenapa, tapi kalau lagi bareng lo, gue jadi lebih pengen jadi versi terbaik dari diri gue. Kalimat ini punya kekuatan luar biasa. Karena kamu bukan cuma menyatakan rasa, tapi juga menunjukkan bahwa kehadirannya membawa dampak positif buat hidupmu. Bahwa dia bisa bikin kamu berkembang. Dan itu adalah pujian yang sangat dalam tanpa terasa memuji berlebihan. Semua kalimat tadi bukan sekadar gombalan, tapi ungkapan yang punya kedalaman. Yang bisa bikin seseorang merasa istimewa tanpa harus dibilang langsung, aku cinta kamu. Kenapa ini penting? Karena baper itu muncul bukan dari kata-kata langsung, tapi dari makna tersembunyi yang bikin orang mikir, bikin orang menafsirkan, bikin mereka bertanya-tanya, sebenarnya dia itu kenapa sih perhatian banget ke aku? Disitulah letak kekuatannya. Karena kalau kamu terlalu mudah mengatakan cinta, terlalu cepat mengakui rasa, maka misterinya hilang. Ketertarikannya bisa memudar. Tapi kalau kamu pintar menyampaikan rasa tanpa harus vulgar, disitulah dia akan merasa penasaran. Merasa ingin tahu lebih. Merasa ingin terus dekat denganmu. Cinta bukan cuma tentang perasaan, tapi juga tentang cara menyampaikannya. Coba kita bayangkan ini. Ada 2 orang. Yang satu bilang, aku sayang kamu, tiap hari, tanpa konteks, tanpa ekspresi, tanpa sentuhan yang tulus. Sementara yang satunya lagi, cuma bilang, aku kangen ketenangan yang cuma aku rasain waktu dekat kamu. Siapa yang lebih bikin hati meleleh? Yang kedua, jelas. Karena kata-kata punya jiwa, kalau disampaikan dengan rasa. Dan kadang, rasa itu justru lebih hidup ketika tidak disampaikan secara gamblang. Tapi dengan ungkapan-ungkapan yang lebih dalam, lebih elegan, dan lebih personal. Bikin orang baper itu bukan soal gombal, tapi soal bagaimana kamu masuk ke pikirannya secara perlahan. Bukan dengan kata-kata murahan, tapi dengan kalimat yang membuat dia merasa dihargai, dikenal, dipahami.
Misalnya kamu ucapin begini. Gue nggak tahu orang lain lihat lo kayak gimana. Tapi menurut gue, lo punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Dan itu yang bikin gue pengen deket terus. Kalimat seperti ini mengandung kekuatan pengakuan. Bukan hanya soal cinta, tapi pengakuan bahwa dia berbeda. Bahwa dia spesial. Dan yang terpenting, kamu mengatakannya tanpa perlu mengaku cinta. Itu justru membuatnya bertanya-tanya, dia suka aku nggak sih sebenarnya? Nah, ketika seseorang mulai bertanya seperti itu, kamu sudah berhasil. Karena dia mulai menaruh perhatian. Dia mulai memikirkan kamu lebih dari sekadar teman. Dan dari situlah rasa itu tumbuh pelan-pelan. Nggak terburu-buru, tapi dalam dan tulus. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Bukan saat dia sedang sedih. Bukan saat dia sedang emosi. Tapi justru saat momen-momen kecil yang kamu tangkap secara alami. Misalnya saat dia cerita tentang kegiatannya hari itu. Saat dia tertawa kecil karena hal sepele. Atau saat kamu dan dia berjalan di bawah lampu jalan malam yang sunyi. Di momen seperti itulah kamu sisipkan kalimat-kalimat itu. Dengan suara pelan. Dengan tatapan yang jujur. Dengan niat yang gak dibuat-buat. Dan itulah yang akan dia ingat. Karena manusia lebih mudah mengingat emosi daripada kata-kata. Dan ketika kamu berhasil menanamkan rasa yang kuat lewat kalimat sederhana, maka kamu tidak hanya membuat dia baper, tapi juga membuat dia susah melupakanmu. Tapi ingat, semua ini bukan trik semata. Bukan manipulasi. Ini hanya soal cara. Karena kadang, perasaan tulus pun bisa kehilangan daya jika disampaikan dengan cara yang salah. Maka, belajar menyampaikan rasa itu penting. Sama seperti kamu belajar mencintai dengan benar, kamu juga perlu belajar menyampaikan cinta dengan elegan. Dan kalau kamu merasa bingung harus mulai dari mana, mulai saja dari kejujuran kecil. Misalnya, kadang gue takut kehilangan sesuatu yang belum gue punya. Tapi anehnya, perasaan itu muncul setiap gue lihat lo. Kamu lihat, kalimat ini nggak menyebut kata cinta. Tapi maknanya dalam. Ada rasa, ada harapan, ada kegelisahan. Dan itulah yang bikin orang merasa, kok gue deg-degan ya denger itu? Semakin kamu paham cara bermain dengan kata, semakin kamu punya kendali atas perasaan seseorang. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menunjukkan rasa dengan cara yang lebih berkelas, lebih elegan, dan lebih membekas. Kadang kita terlalu buru-buru ingin didengar. Terlalu cepat ingin menyatakan. Padahal, justru dalam jeda dan ketidakterucapkan itulah cinta tumbuh paling dalam. Karena diam-diam, hati yang tulus itu tahu kapan waktunya bicara, dan kapan waktunya cukup menatap dalam diam. Coba sesekali kamu ucapin ini. Kalau suatu hari nanti gue harus kehilangan semuanya, gue cuma berharap satu hal. Semoga lo masih ada buat dengerin cerita gue. Kalimat itu nggak menuntut, nggak berlebihan, tapi terasa hangat, terasa jujur. Dan di dalamnya, ada harapan sederhana yang sangat manusiawi, yaitu kehadiran. Karena bagi banyak orang, yang paling dibutuhkan bukan pengakuan cinta, tapi kehadiran yang setia. Ada juga ungkapan yang bisa bikin dia baper pelan-pelan. Seperti, gue nggak tahu perasaan ini apa, tapi gue tahu, gue tenang tiap dengar suara lo. Lagi-lagi, kalimat ini nggak frontal, tapi penuh makna. Karena dia akan mikir, kenapa suaranya bisa bikin kamu tenang? Kenapa cuma dia yang bisa punya efek seperti itu buat kamu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang memicu baper. Karena otaknya mulai aktif. Hatanya mulai sensitif. Dan semua itu berasal dari satu kalimat sederhana yang kamu sampaikan dengan ketulusan. Inilah seni dari menyentuh hati tanpa harus menyatakan. Inilah seni dari menciptakan rasa tanpa harus memaksa. Kita semua tahu, cinta itu bukan lomba cepat-cepat. Bukan soal siapa duluan ngucap, siapa duluan ngaku. Tapi tentang siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa menunjukkan perhatian secara konsisten, dan siapa yang bisa membuat hati merasa aman tanpa harus terlalu sering diberi janji. Kadang kamu juga bisa pakai kalimat sederhana seperti, kalau lo lagi senyum, rasanya hari gue lengkap banget. Kelihatan biasa? Tapi bagi seseorang yang sensitif,
Itu adalah validasi bahwa senyumnya punya arti, bahwa keberadaannya berdampak. Dan dari situ, dia bisa merasa dihargai, merasa berharga. Karena sejatinya, manusia itu hanya butuh satu hal dalam hubungan, rasa cukup. Cukup dimengerti, cukup dihargai, cukup diingat. Dan semua itu bisa kamu sampaikan lewat kalimat-kalimat yang gak selalu harus mengandung kata sayang atau cinta. Kadang, kalimat seperti ini lebih ampuh. Lo tuh kayak rumah. Tenang, nyaman, nggak ribut, tapi selalu bikin gue pengen pulang. Kalimat ini menyentuh lapisan emosi terdalam. Karena kata rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol kehangatan, perlindungan, dan kedekatan. Dan ketika kamu membandingkan seseorang dengan rumah, itu bukan pujian sembarangan. Itu pengakuan. Dan satu hal yang paling menyentuh hati manusia adalah ketika dia merasa dianggap tempat pulang oleh orang lain. Tapi tentu saja, kamu juga harus tahu batasannya. Jangan asal ngucap kalimat-kalimat manis ke siapapun, hanya karena ingin membuat mereka baper. Karena kalau itu dilakukan tanpa hati-hati, bisa jadi malah menyakiti. Bisa jadi mereka berharap, sementara kamu cuma main-main. Dan disitulah luka muncul. Jadi, pastikan kamu hanya menyampaikan kalimat penuh makna ini ketika kamu memang punya rasa. Ketika kamu memang ingin menjaga. Ketika kamu siap menghadapi perasaan yang muncul setelahnya. Karena membangkitkan perasaan itu mudah. Tapi menjaga hati orang lain, itu tanggung jawab. Dan justru disitulah kamu akan terlihat berbeda. Karena kamu nggak hanya pintar berkata, tapi juga dewasa dalam bersikap. Bukan sekadar bikin baper, tapi siap menghadapinya kalau ternyata baper itu berubah jadi cinta. Kamu juga bisa sesekali mengungkapkan dengan kalimat yang lebih puitis. Seperti, gue nggak berharap banyak. Tapi kalau suatu saat lo bingung harus kemana, gue cuma pengen lo tahu, gue ada di sini. Sederhana, tapi dalam. Karena kamu nggak menuntut apapun. Nggak maksa dia memilihmu. Tapi kamu hadir. Siap jadi tempat kembali. Dan itu, kadang lebih berarti daripada 1000 kali bilang cinta. Pernahkah kamu merasa bahwa justru kata-kata yang tidak diucapkan secara langsung lebih membekas? Itulah sebabnya, dalam budaya sastra, dalam musik, bahkan dalam doa, bahasa yang tidak frontal seringkali lebih menggetarkan. Karena ia menyentuh sisi terdalam jiwa. Sisi yang tidak semua orang bisa jangkau. Jadi, mulai sekarang, kamu bisa pilih. Mau tetap bilang, aku sayang kamu, berkali-kali, lalu melihat dia hanya membalas datar? Atau, kamu mulai belajar menyampaikan rasa dengan cara yang lebih menyentuh? Dengan kalimat-kalimat yang sederhana, tapi punya makna yang panjang, kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya dengan berkata, gue suka caramu cerita. Lo bisa bikin hal biasa jadi menarik. Atau, kalau lo ada, rasanya kayak hidup gue lebih ringan aja. Atau bahkan sesederhana, gue suka duduk diam bareng lo. Nggak ngapa-ngapain pun, rasanya tetap berisi. Kalimat-kalimat ini nggak muluk-muluk. Tapi justru karena itu, dia terasa nyata, terasa jujur. Dan itulah yang bikin dia baper. Karena dia merasa diterima apa adanya. Ada hal menarik tentang rasa yang seringkali tidak disadari banyak orang, yaitu, rasa itu justru tumbuh subur dalam ketidakpastian. Dalam ruang-ruang kosong yang belum diisi sepenuhnya. Dalam perhatian-perhatian kecil yang tidak dijelaskan, tapi terasa. Dan kalimat-kalimat sederhana yang kamu ucapkan tanpa embel-embel cinta, bisa jadi justru membangkitkan rasa yang lebih dalam. Misalnya, kamu bilang begini, gue nggak ngerti kenapa, tapi tiap kali lo marah, gue malah ngerasa pengen nenangin, bukan pergi. Kalimat itu bikin dia berhenti, mikir, dan mulai bertanya-tanya, apa iya gue sepenting itu buat dia? Karena di dalam kalimat itu, ada makna bahwa kamu siap ada, bahkan ketika dia tidak sedang menyenangkan. Bahwa perasaan kamu tidak cuma hadir ketika semuanya baik-baik saja, tapi juga ketika dia sedang kacau. Dan itu adalah bentuk kasih sayang yang lebih tinggi dari sekadar romantisme. Karena cinta yang sejati
Bukan cuma soal senyum dan kata manis, tapi soal siapa yang tetap bertahan ketika kamu sedang dalam versi terburukmu. Dan ketika kamu mengucapkan hal itu tanpa menyebut kata cinta pun, rasanya bisa lebih dari cukup. Begitu juga saat kamu mengungkapkan kalimat seperti ini. Gue kadang heran, kok lo bisa segampang itu bikin gue tenang, padahal lo cuma duduk di sebelah gue. Lihat, kamu tidak sedang mengaku cinta. Tapi kamu sedang menunjukkan bahwa kehadirannya punya dampak besar. Dan itu adalah bentuk pengakuan yang sangat halus, namun bisa menyentuh sampai ke hati yang paling dalam. Kadang kamu juga bisa menyampaikan rasa lewat pertanyaan-pertanyaan ringan, tapi bermakna. Misalnya, lo pernah nggak sih ngerasa, kalau lo terlalu berarti buat seseorang, tapi dia nggak pernah bilang langsung. Dan ketika dia jawab, kamu bisa tersenyum, lalu bilang, ya. Itu gue. Ke lo. Nah, ini teknik yang cerdas. Kamu membuat dia mikir dulu. Kamu ajak dia masuk ke sebuah pertanyaan terbuka. Lalu kamu tutup dengan pengakuan yang tidak terduga. Dan efeknya? Bisa bikin hati bergetar. Cara ini lebih dalam dari sekadar bilang, aku cinta kamu. Karena di balik kalimat itu, ada permainan emosi. Ada ketulusan. Ada kejutan. Dan yang paling penting, ada keheningan yang menggetarkan setelahnya. Karena kadang, diam setelah sebuah kalimat, jauh lebih keras suaranya daripada teriakan cinta yang diulang-ulang. Penting juga untuk kamu tahu, bahwa dalam komunikasi rasa, bukan hanya kata yang bekerja, tapi juga timing, nada suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bahkan, jeda antar kalimat. Kalimat seperti, lo nggak sempurna, tapi gue nyaman. Bisa punya dampak yang berbeda-beda tergantung bagaimana kamu menyampaikannya. Kalau kamu ucapkan dengan senyum, mata yang tenang, dan suara yang lembut, kalimat itu bisa bikin dia merasa benar-benar diterima. Tapi kalau disampaikan sambil bercanda, efeknya bisa ringan. Jadi, kamu harus peka. Karena rasa tidak hanya disampaikan lewat kata, tapi juga melalui cara. Dan kalau kamu ingin masuk lebih dalam, kamu bisa gunakan pendekatan cerita. Misalnya kamu cerita begini, gue pernah mikir, kalau hidup itu kayak perjalanan naik kereta. Orang datang dan pergi di tiap stasiun. Tapi kadang ada satu orang, yang lo harap nggak turun. Lo pengin dia tetap duduk di sebelah lo, sampai kereta itu berhenti. Nah, lo itu orangnya. Kata-kata itu bukan cuma puitis, tapi juga penuh makna. Dan karena kamu bungkus dalam bentuk cerita, dia akan lebih mudah masuk ke hati. Karena manusia senang dengan cerita. Dan ketika kamu bisa menyampaikan rasa melalui cerita, kamu sedang menggugah perasaannya lewat cara yang halus tapi tajam. Kamu juga bisa ucapin hal seperti ini di momen yang tidak terduga. Gue pengin bilang makasih. Soalnya lo tuh sering banget bikin gue lupa sama hal-hal yang bikin gue cemas. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung pengakuan bahwa kehadirannya adalah bentuk penyembuhan. Dan itu, lebih romantis daripada sekadar bilang cinta. Karena kamu membuat dia merasa penting. Membuat dia merasa dibutuhkan. Banyak orang bilang cinta, tapi sedikit yang bisa bikin seseorang merasa dibutuhkan. Kalau kamu bisa menjadi orang yang membuat dia merasa berarti, kamu nggak perlu bilang, aku sayang kamu, lagi. Karena hatinya akan menangkap sinyal itu, bahkan sebelum kamu sempat membuka mulut. Tapi tentu saja, semua itu tidak akan berarti kalau tidak dibarengi dengan ketulusan dan konsistensi. Jangan sampai kamu ucapin semua itu hanya karena ingin membuat dia baper, lalu kamu tinggalkan. Jangan jadikan kata-kata sebagai alat mainan. Karena sekali kamu membuat seseorang berharap, kamu punya tanggung jawab untuk menjaganya, atau setidaknya tidak menyakitinya. Kamu juga bisa menyampaikan rasa lewat humor yang halus. Misalnya, gue sih nggak tahu lo bakal milih siapa nanti. Tapi kalau disuruh nunggu, kayaknya gue udah nunggu dari kapan tahu deh. Atau, gue sih bukan siapa-siapa. Tapi kayaknya gue yang paling sering mikirin lo diam-diam. Kalimat-kalimat seperti ini ringan, tapi bisa mengandung ledakan emosi jika ditangkap dengan tepat. Karena kadang, yang bikin orang jatuh cinta itu bukan kalimat berat, tapi hal-hal kecil yang terasa tulus.
Dan ketika kamu bisa mengkombinasikan kejujuran, ketulusan, dengan pilihan kata yang unik, kamu akan lebih mudah masuk ke hati orang yang kamu sayangi. Semakin kamu menghindari kata sayang, tapi semakin dalam kamu menunjukkan perasaanmu, maka justru disitulah letak kekuatanmu. Karena kamu tidak perlu bersuara keras untuk membuat seseorang mendengar isi hatimu. Kadang, cukup dengan keberadaanmu. Dengan pilihan kata yang kamu ucapkan saat dia butuh ditenangkan. Dengan caramu mendengarkan tanpa menghakimi. Semua itu lebih berbicara daripada sekadar pengakuan. Dan kamu tahu, kalimat yang bikin baper itu seringkali justru yang terdengar sepele. Coba kamu bilang ini ke dia. Kalau hari ini lo capek, nggak apa-apa istirahat. Dunia bisa nunggu, tapi kesehatan lo nggak. Itu kalimat perhatian, tapi terasa personal. Karena kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada dia, bukan karena kamu ingin dia tampil sempurna, tapi karena kamu ingin dia baik-baik saja. Atau kamu bisa bilang, gue nggak pernah ngerasa harus jadi orang lain tiap ngobrol sama lo. Dan itu nggak pernah gue rasain ke siapa-siapa sebelumnya. Kalimat ini bisa membuat dia merasa jadi tempat aman. Dan orang akan jatuh cinta bukan karena kamu hebat, tapi karena mereka merasa nyaman dan bisa jadi diri sendiri di dekatmu. Coba bayangin, saat kamu bilang begitu ke seseorang yang selama ini hidup dengan penuh tekanan, penuh tuntutan, lalu tiba-tiba kamu hadir dan bilang bahwa dia boleh jadi dirinya sendiri di depan kamu. Apa yang terjadi? Dia akan merasa dibebaskan, diterima, dipahami. Dan itulah bentuk cinta tertinggi. Bukan cinta yang memaksa, tapi cinta yang mempersilakan. Kalimat-kalimat seperti ini memang tidak akan kamu temukan di sinetron atau film drama. Karena terlalu sederhana, terlalu halus. Tapi justru karena itulah, mereka nyata. Mereka membumi. Dan hati yang tulus akan lebih mudah menangkap maknanya. Ada juga cara lain untuk menyentuh hati, yaitu dengan tidak bicara tentang kamu, tapi tentang dia. Misalnya begini, gue nggak tahu apakah lo nyadar atau enggak, tapi tiap kali lo cerita, mata lo tuh selalu bersinar kayak anak kecil yang nemu mainan baru. Dan itu bikin gue senyum. Kamu nggak sedang mengungkapkan perasaanmu secara langsung, tapi kamu sedang menggambarkan apa yang kamu lihat dari dirinya. Dan ketika kamu menggambarkan dia dengan detail, itu berarti kamu benar-benar memperhatikan. Kamu hadir. Kamu memperhatikan hal kecil. Dan siapapun yang merasa diperhatikan dengan cara sedetail itu, akan luluh. Karena perhatian kecil itu artinya kamu tidak hanya melihat dia, tapi kamu benar-benar melihat dia. Banyak orang bisa mengucapkan cinta, tapi tidak banyak yang mampu benar-benar memperhatikan. Kalimat lain yang bisa kamu pakai juga misalnya, gue nggak pernah tahu kenapa lo bisa sedekat ini sama gue. Tapi gue bersyukur banget sih. Soalnya tiap kali ada lo, rasanya kayak, hidup masih baik-baik aja. Kalimat ini akan terasa tulus. Karena kamu nggak sedang merayu. Kamu nggak sedang berusaha tampil keren. Kamu cuma sedang jujur. Dan kejujuran yang diucapkan dengan rendah hati, selalu punya tempat tersendiri di hati orang lain. Tapi ingat, menyampaikan perasaan lewat kata-kata tidak akan berarti kalau perbuatanmu tidak sejalan. Jangan bilang, gue peduli, tapi kamu selalu sibuk sendiri. Jangan bilang, gue selalu mikirin lo, tapi bahkan chat pun jarang kamu kirim. Karena hati manusia itu peka. Dan kata-kata yang tidak ditopang tindakan, akan hampa. Kamu juga harus tahu, baper itu bukan hanya muncul dari kata-kata yang romantis. Kadang, kamu cukup bilang ini, lo jangan maksa jadi kuat terus. Kadang boleh kok jadi lemah, tapi jangan sendirian. Ada gue. Kalimat ini bisa sangat menenangkan, karena kamu memberi ruang buat dia jadi manusia. Kamu hadir bukan sebagai pahlawan yang ingin menyelamatkan, tapi sebagai teman yang siap duduk diam di sampingnya saat dia rapuh. Dan itu lebih bermakna daripada sekadar bilang cinta. Karena cinta yang sejati itu tidak selalu datang dengan pelukan dan janji. Kadang dia datang dalam bentuk bahu yang siap dipinjamkan saat dibutuhkan. Dalam bentuk telinga yang bersedia mendengarkan, meskipun ceritanya berulang-ulang. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan itu adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan dua hati, yang awalnya mungkin hanya saling menyapa,
lalu pelan-pelan menjadi saling mengisi. Dan ketika kamu sudah bisa membuat seseorang merasa cukup hanya dengan kehadiranmu, maka ucapan, "Aku cinta kamu," tidak lagi dibutuhkan. Karena cinta itu sudah terasa, meski tanpa kata. Kalau dipikir-pikir, kadang yang bikin hati tersentuh itu bukan kata-kata yang besar, tapi justru yang kecil, yang terdengar biasa, tapi terasa luar biasa. Contohnya, ketika kamu bilang, "Lo udah makan belum?" Iya, sesederhana itu. Kalimat ini memang sering dianggap sepele, bahkan mungkin dianggap klise. Tapi kalau kamu perhatikan, di balik pertanyaan itu, ada makna yang jauh lebih dalam dari sekadar urusan perut. Ada rasa peduli, ada kekhawatiran, ada keinginan untuk memastikan bahwa orang yang kamu pikirkan baik-baik saja. Dan buat orang yang sedang lelah, sedang sedih, atau sedang merasa sendirian, kalimat sesederhana itu bisa jadi penyelamat, bisa jadi penguat, bisa bikin dia merasa masih ada yang mikirin. Karena manusia itu, sesederhana itu, mereka tidak selalu butuh kalimat puitis. Kadang mereka cuma butuh satu orang yang benar-benar peduli, walau cuma lewat pertanyaan kecil. Kamu juga bisa mengucapkan kalimat seperti ini. "Kalau hari ini berat, nggak usah pura-pura kuat. Gue di sini, kok." Lagi-lagi, ini bukan kalimat romantis, tapi kalimat yang memberi ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi diri sendiri. Dan kadang, itu jauh lebih berarti daripada 1000 ucapan cinta. Cinta yang sejati tidak selalu hadir dengan kata-kata besar, tapi justru hadir lewat kesederhanaan yang konsisten. Lewat perhatian-perhatian kecil yang tidak diminta. Lewat kehadiran yang tidak diumumkan. Coba kamu bayangkan seseorang yang selalu mengucapkan, "Aku cinta kamu," tiap hari. Tapi di saat kamu benar-benar butuh, dia tidak ada. Lalu bandingkan dengan seseorang yang tidak pernah bilang cinta, tapi selalu hadir tiap kali kamu butuh pelukan, nasihat, atau keheningan yang hangat. Mana yang lebih terasa? Mana yang lebih masuk ke hati? Maka dari itu, kalau kamu ingin membuat seseorang baper, buat dia merasa bahwa kehadiran kamu bukan hanya sekadar status, tapi benar-benar dampak. Bahwa kamu membawa rasa aman, membawa ketenangan, dan membuktikan semua itu, bukan dengan pengakuan, tapi dengan konsistensi. Kamu bisa bilang begini juga, "Gue tahu gue bukan orang yang sempurna, tapi gue pengen lo tahu, lo tuh penting buat gue." Kalimat ini sederhana, tapi jujur. Tidak dibuat-buat, tidak ditutup-tutupi. Dan inilah yang membuat perasaan terasa begitu dalam, karena kamu menyampaikan sesuatu yang nyata, tanpa harus mengemasnya dengan drama. Atau kamu bisa bilang, "Gue nggak tahu ini apa, tapi tiap kali lo cerita, rasanya gue pengen denger terus." Di sini kamu tidak menyebut cinta, tidak menyebut sayang, tapi kamu sedang mengatakan bahwa dia punya tempat khusus di pikiranmu, bahwa keberadaannya punya daya tarik, tanpa harus kamu jelaskan sepenuhnya. Dan percaya atau tidak, rasa yang tumbuh dalam ketidaktahuan justru yang paling sulit dihindari. Karena perasaan yang tidak diberi nama, seringkali justru yang paling liar tumbuhnya. Saat kamu menyampaikan rasa dengan cara yang tidak langsung, kamu memberi ruang bagi hati untuk bertanya-tanya, untuk menebak, untuk merasa penasaran. Dan dari sanalah baper itu lahir. Baper bukan sekadar karena kata-kata romantis, tapi karena ada harapan yang perlahan tumbuh. Ada perhatian yang terasa istimewa. Ada kehadiran yang tak terucap, tapi nyata. Kamu tahu apa lagi yang bisa bikin hati meleleh? Kalimat seperti ini. "Gue nggak tahu gimana cara nunjukinnya, tapi lo penting buat gue." Atau, "Kadang gue mikir, kalau satu hari nanti lo jauh, gue harus belajar gimana caranya tenang tanpa lo." Kalimat-kalimat ini tidak memberikan janji, tapi mereka menunjukkan rasa. Rasa yang tidak dibuat-buat. Rasa yang muncul karena kehadiran dia sudah jadi bagian dari keseharian kamu. Dan ketika kamu mengucapkan itu dengan tulus, hati orang akan menangkapnya. Karena hati manusia itu bukan hanya mendengar, tapi merasakan. Dan perasaan itu tidak bisa dibohongi. Jadi, kalau kamu ingin membuat seseorang merasa berarti tanpa harus bilang, "Aku cinta kamu,"
Tunjukkan melalui cara kamu memperhatikan hal-hal kecil. Tunjukkan lewat konsistensi kamu dalam hadir, dalam mendengarkan, dalam mengingat hal-hal kecil yang bahkan dia sendiri mungkin lupa. Seperti kamu mengingat cara dia tertawa. Atau kamu tahu apa makanan kesukaannya. Atau kamu tahu kapan dia butuh ditemani tanpa dia harus bilang. Semua itu akan membuat dia sadar bahwa kamu benar-benar ada. Bahwa kamu tidak sekadar numpang lewat. Dan ketika kamu menggabungkan perhatian itu dengan kalimat-kalimat sederhana, maka rasa itu akan tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Pada akhirnya, cinta itu tidak hanya soal ucapan. Tidak melulu soal rangkaian kata-kata manis yang dihafalkan dari film atau kutipan motivasi. Cinta yang paling dalam, justru seringkali hadir dalam bentuk yang diam. Dalam perhatian yang konsisten. Dalam hadir yang tidak ditandai dengan suara, tapi terasa oleh hati. Dan kamu tidak perlu berkata, "Aku cinta kamu," untuk membuat seseorang merasa dicintai. Kadang, cukup dengan menjadi satu-satunya orang yang tidak pergi saat semua orang menjauh. Cukup dengan tetap bertahan saat dia sedang tidak bisa menyenangkan siapa-siapa. Cukup dengan bilang, "Gue ngerti, kok." Cukup dengan memeluk lewat kalimat seperti, "Kalau semuanya terasa berat, lo boleh istirahat. Tapi jangan nyerah." Itu saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang merasa dimengerti. Karena pada dasarnya, manusia itu bukan hanya ingin dicintai, tapi ingin dipahami, ingin diterima tanpa syarat. Dan saat kamu mampu memberikan itu, tanpa perlu menyebut satupun kata cinta, dia akan tahu bahwa kamu berbeda, bahwa kamu tidak sedang bermain-main, bahwa kamu hadir bukan untuk mengisi kekosongan sementara, tapi untuk menetap diam-diam di sudut hatinya. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana reaksi seseorang saat kamu ucapkan kalimat-kalimat sederhana itu. Matanya akan berbinar. Senyumannya akan lebih tulus. Suaranya akan lebih tenang. Karena saat kamu menyentuh hati seseorang dengan cara yang tulus, maka tubuhnya akan bereaksi tanpa bisa dia kendalikan. Itulah kekuatan cinta yang tidak terucap. Dan mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang justru jatuh cinta tanpa sadar, bukan karena kata-kata, tapi karena kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Kebiasaan mendengar, kebiasaan bertanya, kebiasaan mengingat hal-hal kecil yang tidak penting buat orang lain, tapi penting buat dia. Dan ketika semua kebiasaan itu terakumulasi, kamu tidak perlu lagi bilang, "Aku cinta kamu." Karena dia sudah tahu, karena dia sudah merasa. Karena hati tidak butuh konfirmasi. Jika yang dia rasakan sudah cukup jadi bukti. Jadi, kalau kamu ingin membuat seseorang baper, bukan sekadar tersentuh, tapi benar-benar merasakan kehadiranmu sampai ke dalam hatinya, cukup jadilah orang yang hadir tanpa diminta, peduli tanpa alasan, dan bertahan tanpa pamrih. Gunakan kalimat-kalimat yang lembut, yang tidak memaksa, yang tidak membuat dia harus menjawab hari itu juga. Seperti, "Gue nggak butuh lo jadi yang sempurna. Gue cuma pengen lo jadi lo yang sebenarnya." Atau, "Kalau nanti lo butuh seseorang buat dengerin, lo tahu harus ke siapa, kan?" Dan ketika dia mulai bergantung pada kehadiran kamu, ketika dia mulai merasa kosong kalau sehari saja nggak ngobrol sama kamu, ketika dia mulai menceritakan hal-hal kecil tanpa kamu minta, itu tandanya kamu sudah tinggal di hatinya. Tanpa kamu harus bilang. Tanpa kamu harus mengaku, tanpa kamu harus mengejar. Kamu tinggal di situ, karena kamu membuat dia merasa aman. Dan tempat yang aman, tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Karena hati manusia, pada akhirnya, akan kembali ke tempat yang membuatnya tenang. Dan kalau kamu sudah jadi tempat itu, maka, selamat. Kamu tidak perlu bilang, "Aku cinta kamu." Karena kamu sudah jadi cinta itu sendiri.